Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bis yang dimuliakan oleh Allah, ada satu dalil yang sering kita dengar, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kalau amalan ini kita gunakan untuk di bulan suci Ramadan, maka sungguh sia-sialah puasa kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan berjihad. Setiap jamnya, setiap waktunya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti di antara sejarah membuktikan bahwa di zaman Nabi, Fathu Mekah terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Di Andalusia, Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia hari ini menjadi Spanyol, juga ditaklukkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian perang Ain Jalut, dinasti Mamluk yang kala itu membumi hanguskan, menghancurkan pasukan Mongol, juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah Indonesia, 17 Agustus 1945 terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Maka sungguh sia-sialah kalau hanya sekedar kita gunakan untuk tidur. Tetapi apa yang ingin kita bahas dalam pembahasan berikut ini? Yang ingin kita bahas adalah menguak sejarah perang Ain Jalut yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Sahabat bis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perang Ain Jalut memberikan satu kesaksian yang begitu luar biasa hebatnya. Setelah orang-orang Mongol, setelah bangsa Mongol membumi hanguskan negeri Baghdad pada abad ke-13 kala itu, semuanya dihancurkan. Bahkan kesultanan terakhir dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah semuanya dibunuh, keluarganya semuanya dibunuh. Bahkan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam, dan penemuan-penemuan kitab yang ditemukan oleh para ulama ketika di dinasti Abbasiyah semuanya dihancurkan dan dibakar, dimasukkan ke dalam Laut Hitam. Sebentar lagi pasukan ini akan menginvasi daerah Mesir. Tetapi sebelum menginvasi daerah Mesir, diketahui oleh pasukan jenderal khusus dari Kesultanan Ayyubiyah kala itu yang disebut sebagai Jenderal Baibars. Di Mesir kala itu juga ada dinasti Mamluk yang dipimpin oleh seorang yang disebut sebagai Saifuddin Qutuz. Sangat luar biasa. Ketika bangsa Mongol sebelum masuk negeri Mesir, mereka mengutus satu utusan bahwa ia akan menginvasi negeri Mesir. Tetapi yang menarik apa yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz, malah pasukan ini dibunuh, dipotong lehernya, lalu digantung kemudian di gerbang Mesir, ingin memberikan gertakan kepada musuh bahwa kami orang Islam tidak takut sama sekali dengan bangsa Mongol. Namun yang lebih menarik, ketika sebelum menyerang orang-orang Mongol itu, salah satu pemimpin tertinggi mereka yang disebut sebagai Hulagukan itu meninggal dunia di negeri Mesir, sehingga pasukan yang mau menyerang ke negeri Mesir ditarik semuanya. Mereka berkabung di kuburan Hulagukan kala itu. Namun dimulailah persiapan dari tanggal 15 Ramadan. Persiapan sudah dilakukan oleh bangsa Mongol, tetapi persiapan terlebih dahulu dimulai oleh Jenderal Baibars. Ia terlebih dahulu melihat bagaimana strategi perang bangsa Mongol. Dia datangi semua negeri Syam kala itu, khususnya di daerah Gaza, perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Kemudian setelah mengetahui, maka menemukan satu kelompok kecil dari pasukan Mongol kala itu. Setelah mengetahui pasukan Mongol yang ada sedikit kala itu, langsung dibunuh oleh pasukan Baibars semuanya, dihabiskan oleh pasukan Baibars. Namun kemudian ketika diketahui hal yang menarik yang dilakukan oleh pasukan Mongol, pemimpinnya salah satunya adalah yang dipimpin dari Kristen Nestorian, namanya adalah Kitbuka Noyan. Kitbuka Noyan inilah memulai penyerangan, dimulai tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah kala itu. Ia memasuki satu lembah, di mana lembah itu disebutlah sebagai Ain Jalut, perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Taktik yang menarik dari Saifuddin Qutuz adalah mengirim pasukan kecil untuk mengecoh lawan. Akhirnya ketika dilihat oleh Kitbuka Noyan, mereka tertawa. Sebeginikah pasukan daripada pasukan muslim?
maka mereka pun tertawa, mulai menyerang daripada pasukan Mesir, pasukan daripada Saifuddin Qutuz itu. Tapi hal yang menarik, ketika mereka menyerang kelompok kecil itu, pasukan Saifuddin Qutuz tiba-tiba keluar dari area luar lapangan itu, menyerang semuanya para tentara Mongol, dan semuanya dihabisi. Semuanya banyak yang tewas dan bahkan banyak yang melarikan diri. Inilah yang membuktikan bahwa pasukan Islam kala itu begitu hebat, begitu luar biasa. Bahkan orang-orang Inggris kala itu sudah mulai khawatir karena pasukan Mongol ini sudah mulai menginvasi ke daerah. Takutnya mereka nanti akan masuki negeri mereka, sehingga ketakutan-ketakutan itu diberhentikan ketika mau memasuki negeri Mesir, yaitu dinasti Mamluk. Inilah yang membuktikan di antara sekian bukti bahwa puasa bukanlah untuk tidur, tapi untuk berjihad. Maka sia-sialah kalau kita gunakan hanya sekedar untuk tidur. Semoga sejarah Perang Ain Jalut ini membuktikan dan memberikan hikmah pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul mampu memaksimalkan puasa ini hingga kita keluar daripada Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sejarah Perang Ain Jalut. Semoga dapat memberikan hikmah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.